Pak Vincent dan keluarga dan juga Pak Didi kemarin masih di Jakarta ikut memberkati, mendoakan Jojo, Jojo anaknya Pak Peter dan Bu Elsia menikah di sana. Saya melihat ini anak muda yang luar biasa, lulus dari ITB ya, di bidang IT, ya pokoknya sekolah zaman kini lah, ya. Langsung ini testimoninya diterima di Gojek dan kemudian menjadi GoTo, ya Gojek, GoTo itu karena Gojek kolaborasi dengan Tokopedia dan sebagai orang yang diberkati di usia yang sangat muda, dia langsung melejit, ya. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan memimpin dia nanti kemudian hari, tapi hari ini menurut orang tuanya dia pesta atas biaya sendiri karena dia sudah diberkati, dia sudah memiliki rumah di Semarang dan bahkan juga sudah beli di Jakarta, ya. Nah, berdua suami istri ini masih sangat muda dan ada rencana untuk bekerja di luar negeri bersama-sama. Dan itu sebabnya mereka menikah sebelum mereka meninggalkan Indonesia. Dan kalau memang betul Tuhan memimpin ke sana, ya ini satu anugerah buat keluarga Peter dan Bu Elsa yang mereka mengakui. Mereka bilang ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ya luar biasa. Saya mengenal keluarga ini ya jauh awal-awal setelah pernikahan mereka. Dan perjalanan kehidupan pekerjaan mereka jatuh bangun, ya bahkan sempat dia sendiri bercerita di mimbar ini ketika dia menjadi WL sempat mengalami minus, ya dan karena pengalaman-pengalaman itu jujur ya dia menangis berulang kali. Mereka bertanya kok bisa seperti ini ya gitu ya. Mereka sudah melayani, mereka mengerjakan banyak hal yang baik lah sebagai seorang Kristen ya, melayani dan hidup bersama dengan kita semua di dalam persekutuan ini. Tapi kok seperti ini? Sampai satu hari dia mengenal apa artinya kasih karunia, sehingga oleh kasih karunia itu dia melupakan masa lalu dan memperbaharui sebuah langkah yang baru di dalam perjalanan iman mereka. Ya, dan hari ini mereka berbangga. Ya, tentu saja 3 anaknya satu sudah menikah, 2 masih dan dua-duanya di bidang digital lah, pekerjaannya di bidang digital. Ya. Dan saya tahu bahwa ke depan masa depan ini masih bagus untuk kita semua, walaupun jujur minggu yang lalu kan saya nggak datang, istri saya datang, mungkin Bapak Ibu tanya Pak Yakub di mana gitu ya. Saya di Belitung Bapak Ibu. Jadi saya itu berkenalan dengan Universitas Bina Nusantara. Ya, dulu namanya UBINUS, bukan UDINUS, UDINUS Semarang. UBINUS lahirnya di Jakarta di Kemanggisan. Sekarang kampusnya sudah ada lebih dari 14. Dan sebetulnya saya di sana bukan jalan-jalan Bapak Ibu. Tapi mereka punya sistem yang bagus untuk pendidikan anak-anak sekolah mereka. Jadi saya di sana itu diundang untuk ikut meeting mereka. Nah, sebelum meeting dijalan-jalankan ya di Belitung ya. Saudara-saudara, saya mendapat kesempatan yang baik, bukan karena soal masalah gratisnya, bukan soal masalah liburannya, tapi soal pengalaman dengan mereka. Saya berkumpul dengan kira-kira hampir 60 orang, perwakilan dari 60 perusahaan. Ya, dan yang besar adalah seperti Jarum, Polytron, Panasonic, Telkomsel, begitu ya, dan masih banyak lagi. Dan saya seperti anak kecil yang baru belajar tentang industri. Ya, dan mereka orang-orang yang hebat betul-betul. Nah, mereka rata-rata perusahaannya sudah sangat mapan.
Dan ketika anak-anak BINUS ini magang di tempat mereka, saya tanya apakah ini cukup connect dengan kebutuhan mereka. Rata-rata menjawab ya, dan sebagian besar malah berkata belum atau tidak. Karena mereka kan perusahaan-perusahaan yang mapan. Tapi buat saya Bapak Ibu, perusahaan yang baru itu sangat membantu. Ya, sehingga saya mendapat manfaat berkat dari pengalaman mereka, berkumpul dengan mereka dan bisa belajar dengan mereka. Nah, BINUS ini bukan promosi Bapak Ibu. Kalau saudara punya anak, karena anak-anaknya Pak Peter itu sekolahnya di BINUS, ya, yang nomor 2 dan nomor 3 ya. Nah, itu sekolah yang bagus, ya, lahir dari pengalaman iman orang yang percaya. Tahun 74 dia mulai bikin kursus komputer. Bisa bayangkan tahun 74 siapa yang punya komputer tahun 74? Gue dini saopo gitu ya. Ya, dan mereka memulai. Dan kemudian berkembang menjadi akademi, kemudian berkembang lagi menjadi universitas dan menyebar di seluruh Indonesia. Dan hari ini mereka bukan hanya diberkati, tapi mereka menjadi berkat. Kamu bisa lihat kalau siapa yang sudah ke mall 23. Tahu itu sebelahnya adalah sekolah BINUS. Karena memang mall itu adalah kepemilikannya sebagian juga orang BINUS, pemilik BINUS. Dan bukan hanya itu, nanti bikin hotel namanya Hyatt. Itu hotel internasional, brand internasional yang mungkin pertama di Semarang. Ya, keren banget. Dan kamu tahu nggak di POJ, lahan yang luas kayak gitu, sebelum banyak orang beli, mereka yang beli yang pertama. Orang cari beli di tempat ramai, tapi ini grup cari beli di tempat sepi. Dan polanya begitu, setiap ada mereka terjadi keramaian. Setiap di mana mereka ada terjadi keramaian. Dan aku percaya itu adalah anugerah Tuhan. Nah, ketika Abraham sama Lot bertengkar, mereka bertengkar tentang apa? Tanah yang subur. Dan selalu manusia melihat yang subur mana aku mau, betul gak? Abraham enggak orang yang seperti itu. Enggak usah rebutan lah. Lot pilih. Silahkan kamu memilih. Dan aku lainnya. Dan Lot memilih Sodom Gomora itu. Tempat yang bagus, tempat yang subur. Tapi tempat yang bagus dan subur menurut pikiran manusia, mata manusia justru membuat mereka hancur. Abraham tidak memilih yang memilih manusia pilih. Dia memilih di tempat di mana tidak ada harapan menurut ukuran manusia. Tapi dia tahu Tuhan menyertai dia. Dan di tempat di mana Tuhan menyertai dia di situ berkat tersedia. Jadi kalau ada di antara saudara yang hari ini bekerja di tempat yang merasa engkau tidak menghendaki, ya, rasanya berat, ya, berjuang, harus peres keringat. Saudara, jangan takut. Saya berkata, engkau disertai Tuhan. Dan di tempat yang tandus, di tempat yang sepi, di tempat yang tidak prospek, Tuhan memberkati engkau. Ya, jadi jangan lihat situasimu. Lihat Tuhan yang menyertaimu. Itu jauh lebih penting. Ya, dan salah satu hal yang penting buat saya sampaikan adalah Universitas BINUS punya klaim. Siapa yang nyontek pasti dikeluarkan. Pasti dikeluarkan. Ketahuan nyontek loh. Siapa yang gak pernah nyontek? Angkat tangan. Dan ada tuh mahasiswa beberapa ketahuan, dikeluarkan. Sampai orang tuanya nangis-nangis tetap dikeluarin. Cuma istilahnya dipermudah. Ya gini aja deh, kalau kamu gak mau dikeluarin, minta aja kamu, anakmu mengundurkan diri aja. Loh apa bedanya Pak? Kan sama-sama keluar. Beda.
Kalau kamu dikeluarkan, mungkin kamu nggak diterima di universitas lain. Ya, saya mau kamu mengundurkan diri supaya kamu tetap bisa daftar di universitas lain. Saya bilang bagus banget nih. Dosanya korupsi dikeluarin. Dan ada satu dosen, sebuah kisah, gak punya duit, mungkin ada murid yang dia merasa dekat, punya duit, dia datang dan pinjam duit. Entah karena apa, berita itu menyebar sampai ke rektorat. Rektor memanggil dosen itu, kenapa kamu sampai pinjam duit sama mahasiswa? Wah, dia cerita, alasannya semua masuk akal, manusiawi. Tapi minta maaf, di sini bukan hanya korupsi tidak boleh, pinjam duit juga nggak boleh sama mahasiswa. Ya, pinjam duit sama bank boleh. Ya, dan kamu tahu disuruh mengundurkan diri. Pembentukan moral yang bagus itu menyebabkan masa depan bangsa kita akan lebih baik. Itu sebabnya dalam meeting seharian dengan mereka, saya mengajukan sebuah challenge. Pak, saya dengar seperti ini, saya ikut bangga. Boleh enggak saya ngasih tantangan? Ya ini kita support bareng-bareng. Mungkin enggak? Karena ini BINUS ini selalu kumpulin sudah 4 tahun ya. Kumpulin perusahaan-perusahaan besar hanya untuk tahu sekolahku itu memenuhi kebutuhanmu enggak? 3 mahasiswa yang lulus, 2-nya itu menjadi tenaga kerja global, internasional, dan pengusaha. Yang satunya, ya 30%-nya belum tahu, ya tidak terdeteksi. Ya, dan perusahaan-perusahaan menganggap bahwa ini sekolah yang baik. Dan saya ngomong begini, bisa enggak connecting dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk menempatkan anak-anak BINUS magang di sana. Dan kemudian mencetak kepemimpinan pemerintahan untuk melawan korupsi. Ya, melawan segala hal yang buruk untuk negeri ini. Dan mereka berkata, itu bagus, itu juga harapan kami. Tapi di mana kami tidak ada peluang, kami tidak bisa masuk. Di mana Tuhan buka peluang, kami masuk. Dan dia bilang, di tempat kami sudah ada mahasiswa yang 2 mahasiswanya jadi wali kota di Indonesia. Dan pesan kami cuma satu, jangan pernah korupsi. Saudara, betapa luar biasanya jika terang itu bekerja, ya walaupun tidak terlihat, kerajaan Allah kan tidak kelihatan. Tetapi bisa merabas merasuk ke dalam setiap insan. Sedemikian hati dan pikirannya itu diterangi dengan kebenaran. Dan kebenaran itu menyebar begitu rupa, sedemikian sehingga banyak orang dipengaruhi, diubahkan. Ya saudara, memang banyak orang berkata ini universitas yang mahal ya. Anak saya, cucu saya mau di sekolahan, belum 2 tahun juga. Sudah menjajaki di sana, ada TK BINUS. Bapak Ibu, uang masuknya aja 25 juta. Ya, TK. Ya, ini belum mahasiswa. Mahal, iya mahal, karena kualitas. Bapak Ibu kalau mau silakan siap-siap mulai dari sekarang. Tapi ada kabar baik, mereka punya sekolah online juga. Ya, dan memberikan beasiswa dengan program 1. Dan saya mendengar kabar yang baik. Ya, setiap tahun mereka memberikan beasiswa sekitar 40 sampai 50 juta. 50 miliar. Untuk orang-orang yang belum beruntung. Tetapi memiliki masa depan yang baik. Karena mereka punya hasrat dan mereka cakap untuk bisa menerima pendidikan itu. Jadi ada balancing sih. Jadi yang kaya bayar mahal lah, yang nggak kaya ya disubsidi. Saudara, itu sekedar sharing aja ya, dan saya bilang bahwa Pak Peter dan Bu Elsa yang dulunya lulusan PIKA dan bergerak di bidang industri mebel,
hari ini bekerja di bidang properti dan anaknya di bidang IT atau digital, sungguh peluang yang luar biasa. Nah, saya berdoa Bapak Ibu dan anak-anak Bapak Ibu ya bisa mendapatkan kesempatan dimanapun juga, dan dengar baik-baik, di mana Tuhan menyertai anak-anakmu, di sana berkat-berkat Tuhan disediakan. Amin. Yes, amin. Berikan aku gunung ini. Ini kalimat yang dilemparkan oleh seorang yang bernama Kaleb. Ya. Satu lagi, mungkin tadi saya didapat pesan lebih baik didoakan gitu ya. Doakan bersama. Hari ini Bu Lina ulang tahun. Bu Lina ada di sini ya? Oh, di luar. Mungkin dipanggil sebentar, boleh tolong. Bu Lina ulang tahun dan tadi saya sudah mengucapkan setelah membaca warta, tapi karena saya nggak hafal, ya kita doakan Bu Lina yang berulang tahun dan mendoakan untuk Bapak Ibu Peter dan Jojo dan Marta. Boleh ya Bapak Ibu ya? Oke. Nunggu Bu Lina. Atau nanti aja wes. Ya, kita doa aja. Ya, Bapak Ibu kita berdoa bersama. Bapak di surga, terima kasih untuk karunia-Mu buat keluarga Bapak Ibu Peter yang hari ini masih di Jakarta, dan kami bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau sudah menenun kehidupan mereka sedemikian rupa menjadi kesaksian yang indah. Hari ini mereka melihat kebaikan dan kasih karunia Tuhan mengalir, melimpah sedemikian sehingga mereka diberkati dalam pekerjaan mereka, diberkati anak-anak mereka, dan bahkan kemarin Pak Vincent, Pak Didi bersama di Jakarta menyaksikan betapa pernikahan mereka adalah pernikahan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan memberkati keluarga Jojo dan Marta yang baru ini, dan mereka melahirkan anak cucu yang diberkati. Pekerjaan mereka diberkati dan semua hal yang baik yang Tuhan sediakan, Tuhan berkati buat keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan untuk Bu Lina yang hari ini berulang tahun. Ya, Bu Lina ada di belakang. Ya, kita memberkati dia. Bu Lina, berdiri aja deh Bu Lina. Ya, Bu Lina berdiri. Teman-teman yang dekat boleh menumpangkan tangan atas Bu Lina. Terima kasih hari yang indah Tuhan sediakan buat Bu Lina. Hari ini ulang tahun dan kami percaya kesehatan, kekuatan yang sempurna Tuhan anugerahkan kepada Bu Lina. Dan kami mendoakan segala berkat yang terbaik tersedia untuk Bu Lina, yaitu kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, umur yang panjang. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Semua kita berkata, amin, amin. Tuhan memberkati ya Bu Lina. Ya, tepuk tangan buat Bu Lina, selamat ulang tahun. Ya. Oke. Jadi kalau bisa seingat kita, kalau lupa diingatkan, yang ulang tahun pas hari itu, ya didoakanlah ya. Pas hari Minggu maksud saya, pas ibadah. Ya, terima kasih. Yosua 14 ayat 7, ya. Baca dulu deh judulnya, ya. Berikan aku gunung ini, maksudnya apa ya Pak ya? Nah nanti akan tahu. 1, 2, 3, berikan aku gunung ini. Belum semuanya, 1, 2, 3, berikan aku gunung ini. Gunung mana Pak? Iya, ini perkataan seorang yang namanya Kaleb bin Yefune. Aku, kata Kaleb, berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Saudara tahu kan peristiwanya? 12 pengintai diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan setelah 40 hari mereka mengintai, mereka pulang dengan membawa kabar kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Nah 10 orang dari 12 orang berkata
negeri yang kita akan masuki betul-betul negeri yang hebat, yang luar biasa. Tetapi, gitu ya, tetapi, manusianya gede-gede, raksasa-raksasa. Ya, jadi saudara-saudara, kalau ada orang-orang yang disebut raksasa, ya itu kira-kira tingginya berapa? Ya, itu seperti Goliat, 3 meter lebih. Orang-orang Enak, ya, dan sekitarnya, ya itu lahir dengan perawakan-perawakan yang seperti itu. Ya, kemungkinan karena dulu pada waktu setelah kejatuhan ada perkawinan antara, nah ini tanda tanya ya, malaikat dengan orang-orang di daerah mana itu? Di daerah Kanaan, sehingga akhirnya melahirkan orang-orang yang raksasa. Ya, kebenarannya saya nggak begitu paham. Tapi yang pasti memang demikian. Ya, jadi tingginya tuh hampir 3 meter ya. Sementara saudara kita rata-rata orang Indonesia, ya orang-orang Israel Yahudi juga nggak sampai 2 meter lah. Ya, mereka sudah minder sekali. Dan mereka bilang begini, kita itu di hadapan mereka seperti belalang. Mereka menganggap kita seperti belalang. Kok tahu? Ngarang dah. Ya kan? Bagaimana mau mengintai kok bisa tahu kalau mereka menganggap kita seperti belalang? Saudara-saudara, mereka menghinakan dirinya sendiri. Dan tidak melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang sudah menyertai keluar dari Mesir, ya, sampai kepada masa itu. Ya, 40 hari mereka mengintai dan 10 orang berkata, sudah nggak usah masuk, kita habis sama mereka, nggak ada apa-apanya kita. Mereka hanya melihat berdasarkan pertimbangan dan kalkulasi manusiawi. Sampai akhirnya muncul 2 orang, ya, 2 orang itu namanya Kaleb dan Yosua. Saudara-saudara, Kaleb dan Yosua berkata, tidak, ya, kita akan masuk. Tuhan menyertai kita. Dan yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Kita pasti akan masuk. Dan ini hebatnya, Kaleb bin Yefune berkata, ya, kita akan telan habis. Dasarnya tentu bukan karena mereka hebat, tapi mereka melihat Tuhan yang hebat atas mereka. Saudara bisa membayangkan ya, dari situasi yang sama, berangkat dari tempat yang sama, perbudakan Mesir, dan lepas dari Mesir, mereka dipimpin, dituntun Tuhan begitu rupa, melihat karya mujizat Tuhan yang dahsyat. Ya, lalu mengintai negeri yang sama, dan mereka sepakat bahwa negeri itu penuh kasih karunia, berlimpah-limpah, ya, susu dan madu. Tetapi heran, latar belakang sama, perjalanan dan situasi sama, menuju ke tempat yang sama, tapi cara memandangnya bisa berbeda. Saudara-saudara, ini masalah pikiran dan hati. Ya, saya pernah mendengar ada sebuah perusahaan mengutus 2 sales, perusahaan sepatu, ke Afrika. Ya. Mereka diutus untuk bisa memasarkan produk mereka ke tempat-tempat yang memang produk mereka belum masuk. Nah, satu kali dia masuk ke dalam suatu kota yang dimana kota itu, ya, orang-orangnya sangat sederhana. Ya, semua orang nggak pakai sepatu. Ya, semua orang nggak pakai sepatu. Lalu mereka pulang dan mengirimkan kabar yang berbeda. Sales yang pertama berkata, Pak, percuma kita jualan di sana.
Nggak ada yang pakai sepatu. Lah buat apa jual sepatu? Masuk akal? Perusahaan pimpinan mereka, oh ya. Sales yang kedua lapor. Pak, kita punya peluang yang besar untuk jualan sepatu di sana. Karena apa Pak? Semua orang nggak pakai sepatu, berarti peluang kita besar. Heran kan? Yang dilihat sama, situasinya sama, tapi pikirannya beda. Yang satu bilang, enggak mungkin kita jualan, pulang aja. Yang satu bilang, kita pasti sukses jualan karena semua orang enggak pakai sepatu. Menurut kamu, kalau kamu adalah pimpinan dua sales itu, kamu pilih sales yang mana? Nah itu dia. Musa, lagi mimpin nih, terima laporan 10 bilang, enggak usah masuk. 2 orang bilang, masuk kita akan telan habis. Kalau demokrasi ambil suara, Yosua kalah lah. Ya enggak? Tapi saya berkata, kebenaran tidak pernah mengenal demokrasi. Walaupun kebenaran itu didudukkan di antara semua orang yang tidak benar, dia tetap mayoritas. Dengar baik-baik ya Bapak Ibu ya, jangan berdasarkan voting terus. Ada tempatnya voting itu bisa dipakai. Tapi kalau 10-2 di voting, Musa pasti mengambil keputusan yang salah. Dengar itu. Tuhan tidak selalu di tempat yang mayoritas. Ya. Kalau semua orang berkata korupsi itu adalah oli pembangunan. Nah itu yang ngomong pejabat katanya. Kan ngawur banget kan. Dan kalau satu orang yang tidak korupsi itu adalah kamu ditempatkan di mayoritas yang semua korupsi. Pertanyaannya adalah apakah kamu tetap tegak berdiri di sana? Atau akan hanyut? Bisa hanyut loh Bapak Ibu. Kamu tahu enggak tahun 98 yang menurunkan rezim 98? Mahasiswa. Yang menduduki gedung DPR, MPR, mahasiswa. Apa idealisme mereka? Korupsi, nepotisme, sikat, mahasiswa. Yang kemudian kita tahu hari-hari ini juga mahasiswa bangkit, diledek, bukan mahasiswa, mahasiswa. Ya karena mereka nggak ngerti dari universitas mana, nggak ada tahu. Saudara-saudara, kamu tahu nggak mereka yang punya idealisme begitu luar biasa, menurunkan koruptor, raja nepotisme. Mereka juga akhirnya memimpin negara ini kan? Korupsi enggak? Sama. Enggak tahan Bapak Ibu. Saya pernah ketemu teman saya di kereta. Dia cerita, ya Pak, ini kan saya dulu sekolah di SMA negeri. Temannya ini jadi pejabat. Bayangkan, cuma tanda tangan atau kata karena jabatan. Fulusnya 60M. Itu saya ketemu tahun 2000-an lah. 60M zaman itu tuh uang atau apa itu Bapak Ibu? Sekarang aja saya merasa itu banyak sekali. Cuma tanda tangan aja, 60M. Mana enggak kaya? Saudara-saudara, saya bisa membayangkan situasi yang dihadapi oleh Kaleb dan Yosua. Ketika mereka berkata, kita enggak boleh mundur, kita harus masuk. Kita akan telan habis mereka. Apa yang dikatakan oleh 10 orang dan semua orang Israel yang mendengar perkataan Kaleb Yosua, mereka marah. Mereka mau melempari mereka dengan batu untuk menghancurkan mereka. Dan itu situasi yang terjadi di mana-mana Bapak Ibu. Ketika minoritas dianggap
gangguan buat mayoritas. Marah mereka. Sedih ya. Tapi apakah kebenaran kalah? Tidak. Kebenaran tidak pernah kalah. Tuhan ada di pihak Yosua dan Kaleb. Ayat 8, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Sudah saya ceritakan. Aku tetap mengikuti Tuhan, Allahku. Sama-sama katakan 1, 2, 3, dengan sepenuh hati. Luar biasa. 10 orang dan semua orang Israel melawan Yosua Kaleb. Aku tetap mengikuti Tuhan. Ini keputusan yang hebat. Dan saya ingat lagu, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kalimat kedua, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Betul begitu? Walau sendiri Bapak Ibu. Dan andai kata, ini kalimat pengandaian saya. Seluruh dunia berbuat dosa. Dan tidak bertobat. Dan ada satu orang yang mau bertobat. Karena menerima kasih karunia. Dan satu orang itu adalah kamu. Saya berkata, Yesus akan tetap turun dari surga untuk mati di atas kayu salib buat kamu. Walaupun kamu sendirian. Itu hebatnya kasih karunia. Dia tidak pernah memperhitungkan berapa orang yang dia gantiin. Kasih karunia tidak dapat membantah dirinya sendiri. Dia hanya bisa memberi kepada siapa yang menerima. Dan puji Tuhan. Setidaknya di sini ada sekitar 100 orang yang sudah menerima kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Dan Yesus mati buat kamu. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu. Dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Kaleb percaya dan pegang janji Tuhan itu. Ayat yang terakhir, ayat kalimat terakhir yang saya Pak Vincent garisi cetak kuning. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku. Ya, katakan sama-sama bagian yang terakhir, dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, janji Tuhan tidak pernah gagal. Dia selalu berhasil. Rahasianya ini, Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena dia lain jiwa yang ada padanya. Ya, dalam bahasa Inggris, different spirit. Ya. Jadi spirit yang berbeda. Ya. Ia, Kaleb, mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, inilah keistimewaan kasih karunia. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik. Dan yang dengan sumpah kujanjikan memberikan kepada nenek moyangmu. Jadi kamu tahu kan akhirnya bahwa semua orang yang keluar dari Mesir tewas di padang gurun. Ya, yang keluar dari Mesir itu kira-kira berapa orang? 1,5 jutaan. 1,5 juta enggak dikit loh Bapak Ibu. Zaman itu loh Bapak Ibu, enggak dikit loh Bapak Ibu.
Yang masuk cuma 2 orang. Sama keturunan anak-anak mereka yang lahir di padang gurun itu bisa masuk. Kamu tahu perjalanannya dari Mesir kepada Kanaan berapa tahun? 40 tahun. Dan 40 tahun itu sudah lahir banyak anak-anak. Ratusan ribu. Ya. Ayat 36. Ada satu pengecualian. Ya. Semua orang tidak mungkin masuk. Ya. Untuk tanah yang dijahit. Ayat 36. Kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Di kitab yang berbeda yang selalu menyertai nama Kaleb itu kalimat mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Aku senang nih dengar kalimat ini. Ya. Bapak Ibu, Paulus menggunakan bahasa yang lain. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya. Nanti kalau saudara selesai pertandingan ini, hidup di dunia ini ya. Apakah anakmu, temanmu, tetanggamu ya bisa ngomong? Sebut namamu, Yakub Tani Wijaya, seorang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Keren enggak itu? Ya, dan aku berharap dalam doaku, semua kamu Bapak Ibu, seperti Kaleb disebut, berkali-kali nama itu disebut, selalu embel-embelnya mengikuti Tuhan segenap hati. JKI Puri Marina. Jemaatnya mengikuti Tuhan sepenuh hati. Amin. Haleluya. Baik senang maupun tidak senang. Ya. Baik kaya maupun tidak kaya. Kaya relatif ya. Tidak kaya juga relatif. Nah, saya nggak mau pakai istilah miskin. Karena Alkitab nggak pernah mau pakai itu. Sejak dia menjadi substitusi kita. Dia ngomong, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Substitusi. Kamu gak miskin. Dan jangan banding-bandingkan dengan diri orang lain. Ya. Lihat kekayaan kasih karunia Tuhan bagi dirimu itu melimpah, melimpah, melimpah. Amin. Ya. 2 keping perak yang keluar dari mulut ikan ketika Yesus bilang tangkap ikan untuk bayar pajak bait Allah. 2 keping perak aja itu bisa kekayaan yang luar biasa dibandingkan miliaran uang yang orang sangkakan mereka memilikinya. Bapak pemilik Jarum itu siapa yang meninggal dunia? Pak Budi Hartono. Ya, Budi Hartono. Dimakamkan di Rembang. Oh, ternyata dia orang Rembang, bukan orang Kudus, Bapak Ibu. Cuma jadi kayanya di Kudus. Tapi hari ini Kudus hanya mencatat tempat dia berpijak dan mulai menjadi kaya. Tapi setelah dia kaya, dia tinggalnya di Jakarta. Tapi rumahnya yang di Kudus banyak Bapak Ibu. Dan gak pernah dijual. Itu memori. Di dekat rumahnya Bu Foni dulu waktu dia kecil. Ada rumahnya dia juga. Bagus Bapak Ibu. Ya, menurut catatan Forbes, harta kekayaannya di atas 500 triliun. Pribadi loh ya, kekayaan itu pribadi. 1 triliun itu nolnya piro Bapak Ibu? Nah ya kan Bu Yuto, soalnya tidak pernah ngitung. Ya, kalau miliar 9.
Kalau triliun 12. Tambah masih ratusan, tambah 2 lagi. 14. Itu kalau dipakai biasa saja dah, enggak usah kerja semua ada keturunannya. Keturunannya kan sudah ratusan. Hidup beratus-ratus tahun Bapak Ibu. Tapi dia sendiri menurut Salomo, ya, jangan bangga dengan kekayaanmu karena setelah engkau meninggalkan semua kekayaan kamu gak akan tahu apakah mereka akan menghabiskannya atau tidak. Untuk apa semuanya itu? Nah itu kalau yang ngomong saya, pantas Pak Yakob bukan didut kayak ngono, gitu, ngomongnya kayak ngono. Tapi nek Salomo Bapak Ibu diakui orang kaya. Enggak orang kaya gimana? Istrinya 100. Gundeknya 700. Ngidupinya gimana kalau enggak kaya? Lah istri kok meh 1000. Perempuan-perempuan pendamping kok meh 1000. Ngopeni papat aja bingung tukaran bendino ya kan. Itu bukan kamu pasti ya kan. 1000 Bapak Ibu, aduh. Kaya Bapak Ibu. Dan dia ngomong dengan hikmat. Salomo bilang, untuk apa semuanya itu, untuk apa? Emangnya kalau kamu kaya makan ganti nasi goreng emas gitu. Kan ya enggak toh. Makanya Amsal bilang, jangan ingin cepat-cepat menjadi kaya. Kalau kamu kepengen cepat-cepat jadi kaya, Salomo bilang stop. Hentikanlah itu semua. Sebab ketika kamu mengamati kekayaan itu bersayap. Maka tiba-tiba kekayaan itu pergi meninggalkan dirimu. Atau kamu yang pergi meninggalkan kekayaanmu. Seperti Pak Budi Hartono itu. Ditinggalkan untuk siapa? Kita berdoa semuanya akan baik-baik saja. Ya Bapak Ibu. Siapa yang gak mau seperti Pak Budi Hartono? Oh saya juga gak mau. Ya, bukan gak mau. Saya juga mau. Ya kan? Angkat tangan gini. Dipikir saya nggak mau. Mau Bapak Ibu. Tapi saya tidak harus jadi Pak Budi Hartono. Maksud saya begitu. Saya jadi seperti ini saja. Seperti yang Tuhan karuniakan hidup atas saya. Dan saya menikmatinya. Demikian juga saudara semua yang ada di sini. Amin. 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 Selanjutnya kembali ke Yosua pasal 14. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Umurnya berapa Bapak Ibu? 85. Tapi waktu firman Tuhan diucapkan, janji terhadap tanah Kanaan itu umur berapa dia? 40. Sudah 45 lewat. Tapi hebatnya ya. Ayat 11. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saya teruskan dulu ya. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan ini. Ya, yang dijanjikan Tuhan kepada waktu itu. Ini kalimat untuk judul khotbah kita. Berikanlah kepadaku gunung ini. Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Hebron ya yang dimaksudkan. Sebab waktu engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan, istilah kata mungkin dalam bahasa Inggrisnya unless ya setidaknya. Jadi bukan berarti maybe itu ya 50%, tidak 50%, enggak. Bukan itu artinya. Setidaknya, dan dia yakin pasti Tuhan itu menyertai aku. Aku bisa berangkat sendiri tapi aku tidak akan berhasil. Tapi karena Tuhan menyertai aku, ya, aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Dan itu iman yang luar biasa. Saudara-saudara,
Ini penjelasan yang baik yang saya barusan dapatkan. Ya. Ayat 10 ya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak kuucapkan firman itu kepada Musa. Oh ini sudah ya. Aku kelewatan ini. Rasanya sudah tak pindah. Oke, sampai di situ dulu. Umur 40, sekarang 85. 45 tahun sudah lewat, tapi dia bilang bahwa kekuatanku masih sama. Dulu saya menganggap ini sebagai semangat. Ya, orang tua tapi semangatnya masih muda loh, kan ada yang kayak gitu loh. Semangatnya masih 40 tahun loh. Ternyata enggak begitu. Jadi penjelasannya begini. Kamu tahu kan, semua orang kan tewas di padang gurun. Salah satu hal yang penting yang menyebabkan mereka tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Ya, kamu bisa ngomong soal pemberontakan, ketidaksetiaan, ya. Tapi satu hal yang sangat penting adalah karena ketidakpercayaan. Dan itu adalah Alkitab catat. Dan karena ketidakpercayaan itu buktinya sekitar 40 hari mereka mengintai dan keluar dan lapor dengan cara yang seperti itu. Tuhan bilang begini, 40 hari kamu mengintai tidak berhasil, ya, dengan mendapatkan laporan yang baik, maka kamu tidak akan masuk ke sana, ya, dan kamu akan mengembara 40 tahun. Satu hari sama dengan 1 tahun, ya. Jadi 40 hari sama dengan 40 tahun. Mereka mengembara. Lah mereka menua bersama di padang gurun. Kecuali yang dapat kasih karunia, siapa? Yosua dan Kaleb. Pelajarannya seperti ini. Kita ini hidup di dunia di antara kalangan orang yang berdosa. Iya kan? Mereka kan gak percaya firman Tuhan. Karena mereka gak percaya, mereka akan secara natur mengalami penuaan. Saudara-saudara. Nah, Yosua dan Kaleb sama-sama di padang gurun. Harusnya Yosua dan Kaleb andai kata tidak ada yang lain, dia bisa langsung masuk tanah Kanaan. Tapi karena dia di antara umat Israel, dia juga ikut mengembara. Ya, 40 tahun dia ikut mengembara. Nah, hebatnya di sini. Ini pewahyuan yang dibukakan Tuhan yang bagus sekali. Ya, Tuhan bilang, kamu umur 85, tapi kekuatanmu 40. Karena selama engkau mengembara di dunia, di padang gurun, ya, mereka menua, kamu tidak menua. Ya. Allah tidak menghisapkan semua proses padang gurun kepada pribadi Kaleb bin Yefune itu. Jadi seolah-olah secara fisik ya, dia melompati zaman. Sehingga kekuatannya tetap sama. Nah, saudara-saudara, saya berkata amin tentang kebenaran firman ini. Walaupun saya hidup di dunia, ya, umur saya sudah 60 lebih, ya, Bu Lina hampir 70 ya, atau sudah 70, ya. Tapi jangan lupa penyertaan Tuhan, ya, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan ada di pihak kamu. Sedemikian sehingga usiamu tidak ikut menua berdasarkan natur dunia. Itu sebabnya Kejadian pasal 6 ayat 3 berkata, umur manusia 120 tahun saja. Bapak Ibu mau terima? Mau percaya? Silahkan. Dan kamu akan menikmati. Sekarang ini banyak orang yang hidupnya muter-muter terus. Dari waktu ke waktu muter aja kayak 40 tahun di padang gurun itu. Gak pernah masuk-masuk. Kenapa? Karena gak percaya. Tapi berbahagialah kepadamu yang percaya. Karena kamu akan menikmati hari ini kebaikan-kebaikan Tuhan. Meskipun kamu masih menunggu masanya, boleh jadi bersabarlah. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Saya
merasa barusan khotbah tapi kok sudah jam 9:30 ya? Bagaimana ini? Baca cepat ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang masuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap Israel, negeri yang kami lalui untuk kami intai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah. Ini memang mundur sedikit, tadi saya sudah ceritakan sih. Hanya ini yang membedakan dengan yang lain. Ya. Jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Saya tadi mau ngasih kuis, kok lupa. Ini pertanyaannya, kuisnya. Tak kasih voucher belanja. Kami suka memberi hadiah sih. Ya. Lumayan. Bisa buat beli es krim. Ayat 14, Yosua 14 ayat 16. Karena ia, ya, Kaleb bin Yefune mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Di dalam Yosua pasal 14, berapa kali kata ia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. 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 Disebut. Berapa kali? Nah, yang bisa menjawab dengan tepat, dapat ini. Soalnya tadi kan di awal-awal juga ada ini. Saya bilang, Pak, Bu, namanya disebut, lalu belakangnya selalu diembel-embeli. Mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Nah, di dalam Yosua 14, berapa kali mengikuti Tuhan dengan segenap hati disebut? Berapa kali? Angkat tangan langsung. Enggak jadi. Pak Edi? Oh, enggak sampai 15. Memang ada beberapa ayat di bilangan dan di ulangan, ada. Tapi saya disebut hanya di Yosua 14. Karena yang di Yosua 14 tadi, yang memang saya garis kuning. Saya tebelin. Oke. Enggak jadi loh. Boleh tanya Pak Vincent? Enyo, berapa kali? Belum. Caranya gampang. Hari ini kamu langsung chat apa itu di Alkitab, langsung semacam concordance ya. Lalu kamu menulis, ketik aja mengikuti dengan segenap hati langsung muncul. Ibu, tadi sudah ngangkat juga, tapi belum ngomong. Ibu Titi. Oh, salah. 3. Ya, wes ini Pak. Nanti Pak Vincent DKI ya. Makasih. 3 kali teman-teman. Iya. Tapi itu 3 kali angka keramat sih. Iya. Tapi di tempat-tempat yang lain disebut berkali-kali, lebih dari 3 kali. Oke. Jadi sekali lagi Yosua di usia 85 kekuatannya sama seperti 40 karena selama pengembaraan di padang gurun dia tidak mengikuti proses penuaan. Dia disertai Tuhan, dijagai Tuhan, Allah memelihara hidupku katanya. Maka kekuatanku tetap sama. Jadi ini betul-betul secara physically itu betul-betul real, bukan hanya sekedar semangat. Ya, bukan hanya sekedar omon-omon, tapi memang betul-betul dia itu betul-betul di renewal. Terus ya, dibarui. Jadi dia selama mengembara tidak diperhitungkan. Aku percaya sih kasih karunia untuk jemaat di tempat ini juga begitu, usiamu panjang. Karena semua beban penderitaan yang muter-muter di padang gurun ini tidak akan pernah diperhitungkan. Ya, sehingga umurmu betul-betul kenyang, panjang, ya.
Oke, lanjut. Ini tentang Yusuf ini yang sebenarnya hanya tambahan saja sih. Ya. Salah satu tipologi yang paling mendekati tentang Yesus Kristus dalam perjanjian lama adalah Yusuf. Kamu kalau tanya cacatnya Yusuf, hampir tidak ada. Ya, semua nabi-nabi yang lain banyak cacat. Ya, tapi Yusuf tidak tercatat satu kali pun. Ya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggal ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Saudara-saudara, ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Nah ini, Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai dia. 3 kali juga disebut. Ya, berurutan dalam satu perikop ayat 2, 21, 23. Tuhan menyertai Kaleb bin Yefune, Yosua. Dan disebut di dalam Alkitab dia mempunyai jiwa yang lain itu adalah karena mendapatkan kasih karunia. Dan itu luar biasa. Ya. Saudara punya jiwa yang lain. Sebab apa? Kalau ditanya, kok jiwaku lain? Karena kamu menerima kasih karunia. Di dalam hidupmu Yesus ada. Yang lainnya, mereka sedang berusaha untuk berbuat apa yang mereka kehendaki. Mereka berjuang mati-matian untuk bisa masuk. Tapi mereka tidak masuk. Ya, yang tidak berjuang cuma menerima dan percaya. Menerima, mengalami. Itu. Yusuf ya mengalami seperti itu. Sampai di akhir cerita tentang Yusuf. Mereka sebetulnya secara manusia ada kesempatan untuk balas dendam. Betapa dia sakit mengingat saudara-saudaranya masukkan ke dalam sumur. Supaya dia mati. Kalau dia tahu jubahnya yang indah yang dikasih papanya itu. Dikasih darah. Lalu lapor ini Yusuf dimakan binatang buas. Mati. Ternyata kan belum mati. Dia angkat dijual. Duitnya buat mereka pesta. Masuk rumah Potifar, budak. Dan budak itu bukan hal yang bisa dibanggain Bapak Ibu. Ya. Tapi dia setia. Tuhan menyertai dia dan semua rumah Potifar diserahkan semua dia. Kecuali istrinya. Tapi istrinya yang tidak diserahkan kepada dia malah menyerahkan diri. Ucuk-ucuk. Marani Yusuf. Sob, aku mau dong. Mau apa? Tinggal saudara. Ya. Wah difitnah Bapak Ibu. Masuk penjara. Orang benar kok hidupnya susah ya. Kalau kamu berkata sampai hari ini masih susah terus dan kamu merasa benar. Tunggu waktunya. Ya, jangan-jangan kesempatan kamu susah ini adalah kesempatan untuk Tuhan mempromosikan kamu dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Serius Bapak Ibu. Walaupun Yusuf pernah bermimpi. Tapi dia lupa dengan mimpinya. Coba bayangkan 7.000 janji Tuhan di dalam Alkitab. Ya, kue saya hari ini sebutkan yang 1.000 aja deh. Wah kemeng saudara, nulis janji Tuhan yang 1.000 aja. Ada 7.000, bahkan kamu tidak pernah tahu yang 7.000 itu. Cuma kalau kamu percaya. Dan jangan hatimu memberontak kepada dia. Bahkan muncul sekalipun pertanyaan. Kenapa Tuhan mengizinkan semuanya ini? Kau mempertanyakan dia? Tanyanya bolehlah. Maksudmu apa Tuhan? Aku tahu rancanganmu baik bagiku. Aku percaya ini ada kesempatan untuk promosi buat aku yang akan datang karena difitnah orang. Saudara, Yusuf disertai. Sudah di penjara, jadi kepala penjara, kasih kunci Bapak Ibu. 2 temannya juru minuman dan juru roti, ya. Ditafsirkan mimpi tepat Bapak Ibu. Yusuf sudah pesan, nanti kalau kamu ketemu raja,
Tolong ya Firaun, tolong ya kasih tahu. Itu aku yang jelaskan itu artinya kamu bilang ya kalau saya ini sebelumnya nggak salah di sini. Ya. 2 tahun dilupakan. Ya ampun. Betapa banyaknya penderitaan dan kesedihan dan luka ketika engkau dilupakan orang yang disebut sahabatmu, keluargamu, yang dulu janji-janjiin sama kamu. Sakit. Yusuf tidak memperhitungkan semuanya itu Bapak Ibu. Sampai akhirnya di puncak peristiwa itu dia bisa ngomong kayak gini Bapak Ibu. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Memang kamu telah, ulangi. Saya mau semua. Dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf melihat suatu gambar yang besar ada di depan dia. Dan dia melupakan masa lalunya yang begitu menyakitkan. Bapak Ibu lihat ke depan. Yesus sediakan gambar yang besar. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Semuanya sampah. Dan aku berlari lagi kepada tujuannya itu memenuhi panggilan surgawi. Ya, jadi kalau ada yang buruk karena orang lain buat untuk kamu, nggak usah dibales, nggak usah Bapak Ibu. Tuhan akan merekakannya itu untuk kebaikanmu. Dan Yusuf akhirnya kita tahu jadi Perdana Menteri di bawah Firaun. Dan semua saudaranya sujud menyembah dia. Lalu teringatlah kepada mimpinya. Baru teringat pada mimpinya. Bulan, matahari dan 11 bintang datang kepadanya dan menyembah dia. Kamu gak usah ngiling-ngiling janji Tuhan pun. Tuhan gak pernah lupa. Dan itu akan bekerja dengan cara auto di dalam kehidupanmu. Kalau kamu tahu ada benih firman yang ditanam di dalam tanah yang subur di hatimu. Bumi dengan sendirinya akan menumbuhkan tunas dan mengeluarkan buah-buahnya. Kapan terjadinya dan bagaimana terjadinya engkau tidak pernah tahu. Tahu-tahu sudah tukul. Tahu-tahu sudah menghasilkan buah. Dan itulah cara kerajaan Allah untuk mengerjakan hidupmu hari ini. Dan terimalah Bapak Ibu dengan percaya. Aku percaya rancanganmu dalam hidupku terlaksana. Janji-janjimu ya Tuhan. Bang, aku gak hafal semuanya, aku tahu. Pasti akan digenapi. Dan saudara-saudara, aku mau cepatkan ini. Di dalam perjanjian baru kita mengenal bahwa berkat Abraham itu turun kepada kita. Karena kita disebut keturunan Kristus. Ya, ayat ini. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ada 7.000 lebih janji Allah. Kamu cukup percaya sama Kristus dan cukup terima Kristus. Ya, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan sama-sama amin untuk memuliakan Tuhan. Beri tepuk tangan. Kemuliaan bagi Tuhan. Yesus, aku percaya bahwa semua janji-janjimu bukan karena dengan kekuatanmu aku bisa mempercaya, tapi karena anugerahmu aku mempercaya. Kasih karunia sama seperti kalian menerima, aku menerima juga. Dan ketika tanah Kanaan sudah dibagi, Kaleb bin Yefune itu berkata kepada Yosua, berikan aku gunung itu. Saudara tahu itu janji Tuhan. Ya. Dan kalau kamu mengingatnya karena kamu membutuhkannya hari ini, kamu bisa mengatakannya juga, berikan aku kesembuhan itu. Berikan aku berkatmu itu Tuhan. Kekayaanmu itu Tuhan. Berikan itu gunung. Sebab aku tahu, meskipun di sana ada orang enak, ya, ada orang-orang raksasa, aku pasti mengalahkan. Semangat 40 tahun itu membuat Kaleb maju berperang dan memenangkan. Dan Alkitab mencatat
Ya. Bahwa setelah semuanya selesai, amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Damai, sejahtera. Dan saya percaya aman dan tentram hidupmu karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Dan terimalah dan terimalah dan terimalah, dan kamu akan melihat bahwa engkau akan menikmati bahkan hal-hal yang tidak pernah engkau menyadari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Kau tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Adakah di antara kita yang hari-hari ini, minggu-minggu ini mengalami situasi-situasi seperti padang gurun, berputar-putar, tidak ada perubahan. Hanya dari situ ke situ lagi, dan tidak pernah masuk ke tempat pengharapan di mana Tuhan sediakan. Jemaat, belajar dari Kaleb cuma satu saja. Dia percaya. Karena ketidakpercayaan itu telah membuat kita berputar-putar. Lihatlah kebaikan Tuhan dan kasih karunia melalui Yesus Kristus. Karena seluruh janji-janji Allah buat kita sudah digenapkan melalui Yesus Kristus. Dan kalau engkau sudah menerima Yesus Kristus, sekarang bukalah atas semua pengharapan, percaya, iman, bahwa melalui Dia kamu menerima segala hal yang baik. Tuhan menolongmu, Bapak Ibu. Terimalah kasih karunia, terimalah anugerah, terimalah the different of spirit. Roh yang ada padamu adalah Roh Kudus.
Dan Roh Kudus yang ada di dalammu jauh lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Engkau pemenang, engkau lebih dari pemenang. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan secara spektakuler. Bahkan di usiamu yang sudah 80 tahun sekalipun, seperti Kaleb, kamu akan mendapatkan kekuatan seperti Raja Wali pada masa mudamu. Jemaat, angkat tanganmu, pandang Tuhan, terimalah, terimalah. Hari ini engkau tidak sedang berjuang sendiri, engkau disertai Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Ia bersamamu. Ia meneguhkan setiap perkataan firman-Nya di dalam hatimu. Sedemikian sehingga engkau menerima semua apa yang disediakannya, dijanjikannya. Bapa, terima kasih engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Dan buatlah firman-Mu ini sungguh-sungguh termeterai dalam setiap hati kami. Kaleb bin Yefune dan Yesua masuk ke tanah Kanaan bukan karena kekuatannya, kehebatannya, tapi karena kasih karunia. Dia memiliki jiwa yang lain karena Roh Tuhan ada menyertai dia. Dan aku berdoa itu ada juga sepenuhnya di dalam jemaat JKI Purimagedi dan semua orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah hatinya diteguhkan, dikuatkan, dan boleh berjalan menghadapi perjalanan hidup ini karena Tuhan menyertai dan membuat berhasil setiap apa yang jemaat-Mu lakukan. Terima kasih Tuhan. Terimalah segala berkat yang datang dari surga. Kasih karunia, anugerah dari Bapa terus menerus ditegakkan dalam kehidupan-Mu. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan Yesus Kristus mengalir melimpah di dalam hidup-Mu. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir. Engkau naik tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidup-Mu, semua orang di sekelilingmu menikmati, mengalami berkat-berkat Tuhan. Semua kita yang menerimanya percaya berkata bersama, amin, amin, amin.